Untuk pertama kalinya seorang Eldit Winandra turun tangan dalam urusan beres-beres rumah. Lexa hanya terkekeh ketika suaminya merebut tumpukan baju yang baru saja selesai disetrika. Pria itu membawa tumpukan baju dengan keranjang yang sering istrinya gunakan sebelum menyusun ke lemari kamar. Eldit sering memperhatikan istrinya ketika membereskan baju di lemari, jadi sedikitnya dia bisa mengingat dan menerapkannya, walau ternyata itu lebih sulit daripada yang membaca dan memahami sebuah proposal perjanjian kerjasama di kantornya. Mas, jangan miring. Mas, hati-hati meletakkannya. Jangan buat aku sia-sia menyetrika dan melipatnya dengan sangat licin dan rapi. Itu kaos harusnya diletakkan di sisi kanan, Mas, biar nggak bingung ambilnya. Nah iya, aduh anak siapa sih, pinter banget. Tapi yang bagian celana panjang sedikit miring, Mas, nanti mudah goyah seperti hatimu. Ledek Lexa yang duduk manis bersandar di sofa kamar sambil terkekeh. His, hatiku tidak mudah goyah, ujar Eldit menimpali dengan ketus, membuat Lexa kembali terkekeh. Selesai, seru Eldit yang seakan baru saja kelelahan membuat candi kotak dengan struktur yang harus sama rapi dan tidak boleh miring sedikit pun. Eldit pun hendak menutup kembali pintu lemari, namun dia urungkan tatkala melihat tumpukan kertas yang mungkin tadi tidak sengaja tertarik keluar di bagian bawah terselip baju-baju. Dia menarik kertas itu yang ternyata adalah kertas foto sebanyak 3 lembar. Lexa yang sedari tadi mengamati melihat Eldit menemukan foto dirinya bersama kedua orang tuanya. Dia tidak menyembunyikannya, hanya saja tidak berselera menunjukkan foto-foto itu. Ini foto kamu waktu masih gadis ya sayang? Eldit memandangi foto pertama yang menampilkan wajah istrinya sendiri. Nampak Lexa sedang tertawa lepas, entah dengan siapa. Tidak ada di dalam foto, atau orang menyebutnya foto candid. Jelas gadis lah, kan kamu yang merawanin. Maksud aku sebelum kamu berubah wujud jadi janda buruk rupa, ucap Eldit menutup kembali pintu lemari dan berjalan ikut bergabung duduk bersama istrinya. Lexa pun menggeser duduknya dan menghimpit suaminya, lalu menopang dagunya di bahu Eldit untuk melihat foto itu bersama-sama. Berarti saat ini kamu masih bersama papa dan mama ya? Jawabnya singkat dan menarik selembar foto yang sedari tadi Eldit pandang, dan pria itu mengikuti kemana tangan Lexa membawanya. Ini waktu duniaku masih berada di atas, memiliki segala keindahan yang ada di dunia ini. Mata Lexa berbinar menegang. Masa-masa sebelum ayahnya menghilang, Eldit hanya menggerakkan pipinya yang sedang bersentuhan dengan kepala Lexa. Seandainya aku mengenalmu lebih awal, aku pasti dapat mempertahankan keindahan itu, setidaknya memberikan bahuku untukmu dan tidak akan membiarkan siapapun menggores luka dalam hidupmu. Mendengar kalimat ini suaminya, Lexa mengangkat wajahnya dari sandaran bahu Eldit. Dia menatap manik mata yang selama ini sudah menemaninya dan perlahan mengembalikan kenyamanan yang sempat sirna. Kamu so sweet banget sih suamiku, cicit Lexa mengerutkan hidungnya, membuat Eldit memajukan wajahnya untuk menyesap sebentar. Menggemaskan berwarna pink natural, Eldit melepas lalu memandang istrinya penuh cinta, seakan dia akan kehilangan wajah itu. Kita lihat foto lagi, ucap Lexa, karena tatapan Eldit membuatnya salah tingkah. Dia meraih 2 lembar foto yang masih ada di tangan suaminya. Ini adalah foto aku dan kedua orang tuaku. Lexa masih berusaha mengalihkan sorot mata Eldit, namun pria itu masih saja bergeming dan masih menatap dalam wajah istrinya. Mas, Lexa akhirnya
mengecup singkat yang selalu lebih dulu berbuat nakal padanya dan berhasil. Eldrik kembali dalam kesadarannya dan mengerjapkan mata, kemudian melihat apa yang Lexa genggam. Iya, gimana sayang? Ih, suamiku kayak habis kerasukan. Kamu mempesona, baby. Eldrik meraih gemas hidung Lexa, membuat sang pemilik mengusap balik hidungnya yang terasa sedikit perih. Eldrik kembali melihat foto yang ada di tangan Lexa. Mana Papa dan Mama? Ah iya, Lexa membenarkan posisi tangannya dan menegakkan foto itu di depan Eldrik. Ini foto aku, Mama dan Papa, lanjut Lexa mengatakan dengan penuh binar, menunjukkan dirinya disapa oleh ayah dan ibunya yang sama-sama menghadap ke depan. Dek jantung Eldrik rasanya ingin melompat dan keluar dari sarangnya. Eldrik merasa mengenal foto pria yang barusan Lexa sebut sebagai papa seorang pria parubaya yang selama ini dikatakan menghilang. Dia terdiam dengan alis tebalnya saling bertaut tajam, mencoba memperhatikan dengan seksama foto itu. Eldrik tidak mendengar ocehan Lexa yang sedang menceritakan kenangannya bersama kedua orang tuanya. Sementara Lexa belum melihat perubahan raut wajah suaminya dan terus mengoceh panjang kali lebar. Paman Theo, gumam Eldrik lirih dengan wajah menegang namun masih bisa ditangkap oleh indera pendengaran Lexa. Wanita itu pun menoleh ke arah suaminya. Dia baru tersadar mengapa pria itu tidak menanggapi ocehannya karena Eldrik terlihat membeku dengan sorot mata terkejut melihat foto itu. Lexa menatap foto yang masih ada di tangannya, kemudian kembali memandang suaminya. Mas, kamu kenapa terkejut lihat foto ini? Kamu kenal sama Papa? Lexa hanya menebak. Tidak mungkin suaminya terkejut melihat mamanya karena mereka sudah saling kenal. Eldrik beralih memandang Lexa. Jantungnya benar-benar berdetak lebih cepat melihat sosok pria yang sedang dicari oleh istrinya adalah pria yang ternyata selama ini ada di depan matanya. Aku jelas mengenalnya sayang, ucapnya lirih dengan raut yang berusaha dia netralisir dari rasa terkejutnya sekaligus rasa bersalah karena kebodohannya yang selama ini tidak mengetahui sosok yang Lexa cari. Hati Lexa membuncah mendengar perkataan Eldrik. Maksud kamu apa? Mulutnya bergetar seakan hal yang mustahil dalam hidupnya tiba-tiba menghampirinya dengan sebuah pertanyaan yang sebentar lagi akan terjawab. Eldrik menarik nafasnya berat, mengatakan hal itu tidaklah mudah. Dia menggeser duduknya supaya dapat berhadapan dengan Lexa. Dia pun sudah dapat melihat mata wanita di hadapannya itu memerah dan menunggu setiap kata yang akan Eldrik ucapkan. Dia menutup matanya sejenak dan menunduk. Setelah dirasa hatinya lebih baik, Eldrik kembali memposisikan wajahnya dengan guratan halus yang sedang terpancar di wajah tegang wanitanya. Dia adalah Paman Theo, ucap Eldrik yang akhirnya dapat meloloskan kalimat itu dari mulutnya. Sementara Lexa masih mencerna dan mungkin lupa siapa itu Paman Theo. Seseorang yang 5 tahun lalu aku temukan di depan mobil dan aku bawa ke panti jompo Sinar Kasih. Pria separubaya yang waktu itu kita temui, namun dia tidak ingin bertemu dengan siapapun hingga kamu tidak dapat melihat wajahnya, ungkap Eldrik dengan terus mengamati manip mata sang istri yang mulai mengeluarkan cairan kristal bening. Lexa menutup mulutnya dengan kedua tangannya karena begitu terkejut dengan terungkapnya rahasia Tuhan yang selama ini tersembunyi darinya. Dia tidak sanggup berkata apapun. Tenggorokannya tercekat dengan
dengan hebat yang merambat dari hati hingga ke ujung kepalanya. Suara tangis mulai terdengar dari balik kedua telapak tangannya yang masih menutup mulutnya dengan rapi. Matanya terpejam, membiarkan buliran air mata terus lolos membasahi permukaan kulit wajahnya. Dadanya terasa sesak karena bahagia yang begitu sulit diungkapkan oleh kata-kata. Sementara Eldrid, dia segera memeluk istrinya. Dia turut merasakan kebahagiaan yang memuncak dan membuat air matanya turut bertarik keluar seiring dengan isak tangis yang semakin memecah suasana pagi itu. Setelah Eldrid dari Lexa bergelut dengan hati mereka dalam menerima kejutan yang tidak terduga, kini mereka mempersiapkan diri menata keperluan yang akan dibawa saat perjalanan menuju panti asuhan Sinar Kasih, yaitu bertemu dengan Paman Theo yang ternyata adalah Franz, ayah kandung Lexa. Mereka tidak memikirkan hal lain. Siang itu semua sudah siap, mengabaikan mata Lexa yang sembab dan tidak peduli hal lain. Tujuan mereka hanya satu, menjemput Papa Franz dan membawanya kembali, dan Eldrid sendiri yang membawa mobil, membawa istrinya dalam kenyamanan berkendara menuju orang yang begitu dia rindukan. Matahari telah bergulir begitu cepat. Hari yang dinanti Lucio datang juga, yaitu dapat makan malam berdua dengan seorang wanita yang dia sebut sebagai calon istrinya, yaitu Lexa, di sebuah restoran yang sudah Lexa tentukan. Pria itu duduk di kursi sembari memainkan ponselnya, membuka-buka galeri yang penuh dengan foto-foto Lexa selama di kampus. Dia selalu memotret diam-diam wanita pujaan hatinya saat di kelas ataupun di luar kelas. Semakin hari dia tidak dapat menahan lagi untuk terus menunda membawanya ke mansion miliknya di luar negeri saat sedang tersenyum melihat gambar yang terpampang di layar ponselnya. Pelayan datang membawa menu makanan. Setelah menimbang-nimbang, Lucio pun memesan lebih dari 2 porsi makanan dan minuman dengan menu yang berbeda. Lucio mengangkat tangannya dan melihat jarum jam yang memang masih terlalu awal untuk datang sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Dia hanya menghela nafas, meneliti ke pintu masuk yang masih terdiam belum ada bertanda-tanda kehadiran wanita yang dia tunggu. Kemudian Lucio kembali bermain dengan ponselnya, mengirim pesan pada Lexa untuk memberi kabar jika dia sudah ada di restoran. Beberapa menit menunggu, pesanan datang. Dengan profesional, pelayan restoran menata pesanannya dengan rapi. "Terima kasih," ucap Lucio saat pelayan itu selesai melakukan tugasnya. Tidak lama setelah pelayan itu pergi, Lucio dapat menangkan sosok yang dia kenal berjalan mendekat. Dia adalah Aurora, menggunakan gaun selutut berwarna marun dengan indah menyatu di tubuhnya yang proporsional. Sepatu hak tingginya mengetuk-ngetuk lantai, begitupun rambutnya yang tergerai bergerak seiring langkah kakinya yang anggun. Dia tersenyum begitu manis saat jarak antara dia dan Lucio semakin dekat. Tetapi berbeda dengan pria itu, wajah tampan yang sedari tadi berbunga kini berubah menjadi Lucifer yang seakan ingin menguliti wanita yang kini sudah berdiri di hadapannya. "Hai, maaf lama menunggu," sapa Aurora mengabaikan raut wajah yang biasa ditampilkan Lucio setiap kali mereka bertemu. Dia begitu percaya diri duduk di kursi yang berhadapan dengan Lucio. "Aku bukan menunggumu," jawab Lucio ketus dan membuang atensinya ke lain arah. "Tadi kakak Eldrid menelponku untuk menggantikan Kak Lexa karena mereka sedang dalam perjalanan keluar kota. Kau keberatan, kau yang menemani makan malammu," ujar Aurora tanpa meninggalkan
senyum simpulnya. Namun Lucio tidak tergoda sama sekali. Keluarlah lebih dulu, ucap Lucio meredam amarahnya. Namun Aurora belum dapat mencerna maksud Lucio, jadi dia hanya mengerutkan dahinya sebagai tanda tanya. Karena kita hanya berdua, kita lanjutkan menyantap makan malam di apartemenku, ucap Lucio memaksakan diri untuk tersenyum. Tunggulah di luar sebentar, aku akan menyelesaikan pembayaran ini dulu, lanjut Lucio. Aurora akhirnya mengembangkan senyumnya. Dia menuruti perkataan Lucio dan beranjak berjalan keluar lebih dulu. Aura Lucio seketika berubah. Dia meraih ponselnya yang tadi dia letakkan di atas meja, kemudian menghubungi seseorang. Cari wanitaku saat ini juga dan lakukan selesaikan semuanya malam ini. Jangan gores sedikit pun kulitnya. Jika ada yang menghalangi, aku izinkan kalian menghabisinya. Lucio menggertak giginya di setiap kalimatnya, seakan emosinya membuncah begitu saja. Tanpa menunggu jawaban dari penerima telepon, dia mematikan sambungannya lebih dulu. Aurora, jangan salahkan aku. Kamu sendiri datang di waktu yang tidak tepat. Lucio menyeringai begitu menakutkan. Dia beranjak dari duduknya, mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan meletakkan di atas meja. Kemudian melangkah meninggalkan meja makannya keluar menemui Aurora. Selama perjalanan Lucio hanya diam. Aurora tidak dapat menebak raut wajah teman sekelasnya itu, seseorang yang sudah mengendap di hatinya, entah karena rasa penasaran untuk mendekati atau karena memang sudah ada rasa berbeda di hatinya. Setelah 15 menit melakukan perjalanan, Aurora terus mengikuti langkah Lucio menuju unit apartemennya. Masuklah, ucapnya dingin. Ketika pintu sudah terbuka, Aurora pun masuk dengan hati yang terasa resah. Berbeda saat mereka baru saja keluar dari restoran. Setelah menutup pintu, Lucio langsung membuka jas slim fitnya, lalu membuangnya sembarangan. Dia mulai menatap Aurora dan perlahan mendekatinya. Sementara wanita itu justru merasa ketakutan dengan sorot mata tajam Lucio. Jantungnya berdebar ketika melihat jemari Lucio membuka dan semakin mendekatinya. Refleks Aurora memundurkan posisinya perlahan. Kenapa menghindar? Bukankah kamu yang menginginkan hubungan kita menjadi dekat? Ucap Lucio dengan senyum miring, membuat dada Aurora semakin bergerak naik turun. Kini Aurora telah terhenti oleh nakas yang berada di sisi ruangan, membuat senyuman menyeramkan Lucio semakin melebar saat Aurora bergerak menghindar. Tangan Lucio sudah lebih dulu menarik pinggang gadis itu dan menjepit dengan Aurora akui Lucio sangatlah tampan, apalagi dilihat sedekat ini. Pantas saja dia mengagumi pria itu, namun bukan berarti dia mau dijadikan teman ranjang yang pernah Lucio katakan waktu di kampus. Sementara itu keheningan memeluk keduanya yang kini sedang saling bersilang pandang. Hanya jantung Aurora yang berdegup kencang, terlebih ketika pria itu dengan berani mendekati wajahnya dan dengan cepat bibirnya telah. Gadis itu belum merespon, matanya masih membola karena terlalu terkejut dengan serangan Lucio. Namun tidak untuk pria itu. Dia tidak menghiraukan wanita yang sedang dia mematung. Rasanya dia ingin menumpahkan emosinya pada tubuh Aurora yang tidak tahu apa-apa. Suara resleting bagian belakang gaun Aurora sudah berhasil, dan itu membuat kesadaran gadis itu kembali. Dia mendorong Lucio, namun sia-sia, pria itu terlalu kuat. Aurora mencoba berteriak saat Lucio tidak terlepas sama sekali, sedangkan satu tangan pria itu mulai
Dengan pergerakan Lucio sedikit mampu membuat gaun berbahan satin licin meluncur indah ke lantai. Saat itu juga Lucio baru melepas Aurora dan mundur, memberikan ruang sang gadis untuk bergerak. Wow, sangat indah. Sayangnya bukan tubuh yang kudamba, tapi bagaimana lagi, kau sendiri yang datang padaku dan menyerahkan dirimu, ucap Lucio dengan seringai Lucifer yang menakutkan. Sementara Aurora bergetar takut, dia menutupi dengan gaunnya yang sudah. Aku tidak berniat memberikan untukmu, Lucio, teriak Aurora dengan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya. Namun percuma, Lucio seakan tidak ingin memperlambat waktu. Dia menarik tangan Aurora dengan paksa, membuat gaun yang dia gunakan untuk menutup terlepas. Lucio, lepaskan, kau mau bawa aku kemana? Aurora tetap meronta supaya tangannya terlepas. Pria itu tidak mendengarkan. Dia tetap menarik tangan Aurora lebih masuk ke dalam apartemennya, memasuki kamar miliknya dan mendorong gadis itu hingga terpental ke atas ranjang. Aurora beringsut mundur perlahan saat Lucio sedang perlahan mendekati, sembari yang tadi belum semua terbuka. Jangan, Lucio, ucap Aurora penuh permohonan. Lagi-lagi Lucio tidak mendengar. Setelah dirinya, dia merangkak naik dan menarik kaki Aurora untuk mendekat. Dalam satu serangan saja dia sudah berhasil mengunci Aurora. Kau tahu, aku adalah pria yang ditakdirkan untuk menjadi suami Lexa, tetapi kakakmu mendahuluiku. Sebentar lagi kamu akan mendengar kabar kematian saudara tercintamu, dan ucapkan selamat tinggal untuk Lexa, karena aku yang akan membawanya menjauh dari kehidupanmu. Itu kan yang kamu inginkan? Aurora menggeleng dengan kedua bola mata membulat. Kau mau lakukan apa pada Eldrick? Jangan sakiti dia, teriaknya, namun justru membuat Lucio semakin tertawa kencang. Sudahlah, kita lupakan masalah itu. Saatnya aku akan membawamu ke Nirwana dan membuatmu semakin tidak dapat melupakanku. Lucio, lepas, teriakannya kini sudah teredam yang membungkam begitu ganas. Dalam beberapa menit Aurora kembali menjerit ketika Lucio mendesak masuk. Saat itu juga dia hanya dapat menangis, tidak lagi melakukan perlawanan. Mahkota yang sudah dia pertahankan telah direnggut paksa oleh pria yang selama ini dia kagumi. Namun rupanya tingkahnya seperti serigala yang kejam. Kesakitan demi kesakitan dia terima karena sikap kasar Lucio. Namun berbeda dengan pria itu yang kini terus mengeluarkan suara dan kesenangan karena sudah menghancurkan adik dari rivalnya itu.